Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali lagi kita di acara Perbanas Friday Talk webinar series ke-6 yang bertemakan mahasiswa masa kini, pemimpin masa depan. Yang terhormat Bapak Adi Susilo Yahya selaku pembicara pada acara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di acara ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Rafi Al-Ghifari selaku MC pada Perbanas Friday Talk webinar series ke-6, dan izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan acara. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Zakaria Adam dan Muhammad Razak Ilham. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Muhammad Rizky Afiq Kamal. Yang keempat, acara akan diserahkan kepada moderator. Yang kelima, presentasi oleh Bapak Adi Susilo Yahya. Yang keenam, sesi tanya jawab dan game quiz. Yang ketujuh, moderator akan menyampaikan kesimpulan materi pada acara hari ini. Yang kedelapan, pemberian sertifikat Perbanas Friday Talk kepada Bapak Adi Susilo Yahya serta sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan acara. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan acara pada hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Zakaria Adam dan Saudara Muhammad Razak Ilham. Untuk Zakaria Adam dan Muhammad Razak Ilham, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang saya akan bacakan adalah surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم.
Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sesungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang telah dibawakan oleh Saudara Zakaria Adam dan Muhammad Razak Ilham. Selanjutnya, marilah sama-sama kita berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini. Yang berdoa dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizky Afi Kamal. Untuk Muhammad Rizky Afi Kamal, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rafi ni'mahu wa ya kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaki lil jalali wajkal karimi wa azimi sultanika Allahumma firlana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali jamihil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita telah sama-sama berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Saudari Nina Heltinawati selaku moderator pada acara hari ini. Untuk moderator, waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Rafi Al-Ghifari selaku MC kita pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan pada saya. Izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu dosen yang sama-sama hadir pada sore hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Hidayat Sofyan, SE, MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah, yang terhormat kepada Ibu Prameswara Samova Nadia, SE, MSI selaku Sek Prodi Ekonomi Syariah, yang terhormat kepada Bapak Mustanwir Zuhri selaku Ketua IAEI Komisariat Perbanas Institut, dan yang terhormat kepada Bapak Adi Susilo Jahja, SEMM PhD, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada Perbanas Friday Talk, ngobrolin ekonomi syariah series ke-6. Dan alhamdulillah, pada hari Jumat yang berbahagia ini, kita mengadakan sebuah kajian yang mana insya Allah bisa memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa. Dan juga insya Allah dapat memberikan kita pahala. Karena kita sama-sama di sini untuk menimba ilmu lebih dalam lagi, dan untuk kajian pada sore hari ini, kita akan membahas materi dengan tema Mahasiswa Masa Kini, Pemimpin Masa Depan. Adapun pengalaman beliau di sini, saya akan sedikit membacakan CV singkat dari Bapak Adi Susilo Jahja, SEMM PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1989. Kemudian Magister Manajemen Jurusan Manajemen Internasional FEUI, Jakarta 1993. Dan Doctor of Philosophy Management University Utara Malaysia, UUM, Sintok Kedah Darul Aman, Malaysia, tahun 2022. Selain itu, beliau juga mempunyai banyak penghargaan. Yang pertama, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Dosen, Dies Natalis TE Perbanas, 37 tahun 2006. Yang kedua, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah, Dosen Dies Natalis TE Perbanas 38 tahun 2007. Yang ketiga, juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Dosen, Dies Natalis Institut Perbanas 39 tahun 2008. Yang keempat, dosen berprestasi tingkat Kopertis Wilayah 3 tahun 2008. Yang terakhir, Best Paper Night Gajah Mada International Conference on Economic and Business tahun 2021. Dan masih banyak pengalaman beliau yang lainnya. Maaf sebelumnya Pak Adi, saya ingin menginfokan bahwa waktu untuk menyampaikan materi 20 menit, kemudian 30 menit game quiz, dan sesi tanya jawab. Disimak ya teman-teman, karena ada game seru loh dari Pak Adi. Baiklah, untuk itu kami persilakan Pak Adi Susilo Jahja, SEMM PhD, untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hidayat Sofyan, ini ada Ibu dosen Ibu Andi Variana, Pak Iqbal, serta saudara sekalian, mahasiswa Institut Perbanas Prodi Ekonomi Syariah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pada sore ini saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai hal-hal yang penting lah dipahami oleh khususnya teman-teman mahasiswa pada usia muda yang tentunya memiliki
prospek ke depan yang lebih cerah, yang lebih cerah daripada kami generasi yang sudah terlebih dahulu. Izinkanlah hadirin sekalian, rekan sekalian, kami ya sebagai orang yang sudah hadir di dunia terlebih dahulu ini dapat berbagi, berbagi pengetahuan, mungkin berbagi pengalaman, sehingga Anda dapat mungkin menimba ilmu, menimba pengalaman, dan bisa menjadi lebih sukses ke depannya. Senantiasa ya pada situasi seperti apa, posisi seperti kami, tentu mengharapkan kepada generasi berikutnya lah ya, supaya lebih baik dari kita semua. Nah, saudara sekalian, dalam kesempatan ini perkenalan saya, ini saya belum bisa print screen sharing, share screen, nah, belum bisa. Kalau bisa dikasih share screen. Nah, perkenalkan saya untuk menyampaikan presentasi PowerPoint ya, yang berkaitan dengan belum nih, ada yang berkaitan dengan mahasiswa masa kini, pemimpin masa depan. Masih disable ya, ini oleh host. Bisa ini ada hostnya, bisa kasih saya izin untuk share screen. Ada hostnya siapa ya? Rajak, silakan Jak di hostkan tadinya. Oke, sambil saya dikasih kalau masih baik. Nah, saudara sekalian, jadi ada sekalian, ini yang mungkin akan saya sampaikan adalah mengenai masa kini, pemimpin masa depan. Nah, di sini, saudara sekalian, apa yang akan kita bahas dalam waktu yang sore yang singkat ini? Pertama adalah mengenai posisi kita. Terus kalian, kita hadir di dunia itu untuk apa? Pertama, tentu itu ibadah, dan kita mengambil fungsi apa? Khilafah. Kemudian akan kita diskusikan adalah pada usia pemuda seperti saudara sekalian, dan tentu sebagai mahasiswa ya. Nah, ini titik tekannya pada pemuda, meskipun itu berlaku juga bagi semua. Itu apa pandangan Quran tentang itu? Karena hadirin sekalian, kita lahir di dunia, kemudian kita menganut pedoman hidup al-Islam, Quran sebagai way of life kita. Lalu apa arahan Quran kepada kita? Ya, wabil khusus kepada saudara-saudara sebagai mahasiswa. Kemudian tentang misi dakwah yang diemban, yang menjadi satu misi kita semua. Dan misi ini lalu kita terapkan di dalam 3 sektor kehidupan. Nanti akan kita bahas 3 sektor kehidupan itu apa. Dan kaitan dengan fungsi khilafah itu sebagai pemimpin di muka bumi, itu agar supaya dia dapat menjalankan amanahnya pada 3 sektor kehidupan itu, maka bekal apa yang perlu kita miliki, kita kembangkan, wabil khusus saudara-saudara sekalian mahasiswa, apa yang perlu dikembangkan sehingga punya kemampuan untuk berfastabiqul khairat, menang dalam kompetisi, dan berperan dalam 3 sektor kehidupan dalam rangka menjalankan misi ibadah. Baik saudara sekalian, mari kita mulai dari pertama adalah ayat Quran ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah aku menciptakan jin ya. Wa ma khalaqtul jinna jin wal insa, dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Maka apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini, kita lahir, kita kemudian beraktivitas, kuliah,
mengambil mata kuliah, mempelajari semua mata kuliah, ya. Belajar baik mata kuliah kita kan ekonomi syariah, baik mata kuliah yang berkaitan dengan hal yang seperti syariah maupun mata kuliah yang sifatnya ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, ya, ekonomi mikro, makro dan lain sebagainya, semua diniatkan untuk ibadah. Karena tanpa ada ibadah, maka sayanglah amal kita sia-sia. Ibadah tentu ada dua makna, ibadah sifatnya ibadah mahdoh, ya, yang sholat, zakat, puasa, haji, yang ketentuannya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada ghairu mahdoh, ibadah yang berkaitan dengan yang sifatnya umum. Semua aktivitas yang tentu saja yang sesuai dengan nilai syariah, yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itulah ibadah dan kita mendapatkan pahala. Kemudian saudara sekalian, lalu kita di muka bumi bukan hanya sebagai hamba Allah beribadah, tapi Allah berfirman, "Idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah telah berfirman kepada malaikat, sebenarnya Allah ciptakan khalifah, ya, di atas di muka bumi ini, dalam bumi ini adalah manusia sebagai khalifah. Maka manusia sebagai khalifah berarti dia adalah pemimpin. Nah, kita, ya, manusia, maka di muka bumi adalah pemimpin. Memimpin apa? Memimpin alam semesta, umat manusia, peradaban. Dan misinya adalah memelihara dan memakmurkan bumi sehingga ya orang semua orang apapun agamanya, semua makhluk manusia, hewan, tanaman, semuanya itu sejahtera. Itu misi kita di muka bumi. Nah, ini maka fungsi pemimpin itu di sini. Ini adalah mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dalam rangka merealisasi fungsi kekhilafahan ini, saudara sekalian, maka apabila kita memimpin, kemudian berkuasa di berbagai level, apa yang kita lakukan menjalankan fungsi ibadah khilafah ini? Alladzina immakkanahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahi aqibatul umur. Jadi jika orang itu alladzina immakkanahum, apabila orang itu teguh posisinya, dapat posisi fil ardi di muka bumi, posisi apakah sebagai pemimpin perusahaan entrepreneur, pemimpin di unitnya, pemimpin di unit pekerjaannya, pemimpin di birokrasi, pemimpin negara, pemimpin RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya. Apa yang dilakukan kita dimanapun kita berada dalam kaitan dengan menjalankan fungsi ibadah dan khilafah sebagai pemimpin, maka apa ya kata Quran, dan ini yang perlu kita tanamkan saudara sekalian. Satu, sholat, nggak ada tawar-tawar. Jadi di mana saja sholat itu nggak ada tawaran, tidak bisa ditinggal. Kemudian kita bekerja, mendapatkan harta, ya, makmur, ya, kita harus mampu, insya Allah, ya, secara spiritual itu sholat, secara material kita pun mampu, ya, karena berarti wa atawuz zakah berarti memiliki pendapatan yang memenuhi syarat untuk mampu membayar zakat. Tadi dituntut untuk secara spiritual itu kita menjaganya, secara material kita tentu orang mampu, artinya secara ekonomi cukup sehingga mampu membayar zakat. Tidak cukup itu, saudara sekalian, yaitu wa amaru bil ma'ruf. Nah, fungsi ini yaitu memerintahkan orang untuk berbuat yang baik. Menahau anil mungkar, dan mencegah orang dari perbuatan yang buruk, yang jahat, mungkar. Jadi sebagai khilafah maka dia punya fungsi, yaitu maka dia punya harus sebagai fungsi ibadah, dia sholat, zakat, lalu juga ajak orang pada yang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Misalnya mengajak kebaikan adalah supaya orang menjalankan transaksi yang sifatnya sesuai dengan nilai syariah, supaya orang menjalankan transaksi yang sifatnya ribawi,
supaya orang mengkonsumsi hal yang halal, usaha-usaha yang sifatnya halal, gitu kan. Kemudian supaya menegakkanlah bagaimana sertifikasi halal, ya. Bagaimana agar supaya dalam transaksi perbankannya syariah itu, ya. Dan orang transaksi yang haram, minuman keras, sebagainya secara syariat haram itu makin diminimalisir atau dilarang. Itu fungsi kita semua, ya, sebagai calon pemimpin masa depan punya memiliki visi ke depan, ideologi yang ditanamkan dalam pikiran dan hati, ada nilai-nilai perjuangannya. Ini nilai perjuangannya. Basic, mendasar, saudara sekalian. Karena ini menentukan kita untuk nanti ujung dalam kehidupan kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Masuk surga, ujungnya, alhamdulillah, apakah masuk neraka. Nah, bagaimana posisi saudara sebagai mahasiswa? Ya. Ini dalam ayat ini memang konteksnya pemuda, tapi dalam seusia dengan Anda adalah mahasiswa. Apa dalam aspek Quran itu Anda itu bagaimana cirinya, karakteristiknya yang perlu difahami. Ya. Maka dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nah, kami ya Allah menceritakan pada kamu ya Nabi Muhammad satu kabar yang benar. Cerita ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Tapi ada values, nilai-nilai yang dapat kita ambil karena ini Ashabul Kahfi ini ceritakan ada cerita orang para pemuda yang kemudian karena dia tidak mau beribadah kepada Tuhan yang lain, tidak mau menyembah berhala, maka mereka menyelamatkan akidahnya, tauhidnya dari semuanya dalam gua. Tetapi jadi ketika orang sedang rame-rame menyembah berhala, atau orang pemuda itu menghindar bahwa pohon, ada temannya, ada barunya. Nah, ceritanya begini. Jadi ini innahum fityatun. Nah, fityatun ini maknanya pemuda. Nah, Anda inilah pemuda. Maka ciri pemuda itu nomor satu, amanu, satu beriman. Jadi dia mesti meningkatkan imannya dengan tentu dengan belajar, berilmu, bagaimana amalkan, beribadah, iman, belajar syariah, ya gitu ya, mempraktekkan bagaimana nilai Islam kehidupan sehari. Amanu birabbihim. Satu, beriman pada Rabb mereka. Satu. Jadi karakteristik pemuda masih ini satu. Wazirnahum huda. Dan dengan keimanan kita akan bermohon pada Allah, apa kalau kita sholat saudara sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ihdinas itu tunjukkan, ihdinas itu makna itu bermakna hidayah. Hidayahkanlah aku jalan yang lurus. Apa itu jenis-jenis hidayah, saudara sekalian? Pertama hidayah instinktif. Ada bayi lahir, dia nangis, mencari susu ibunya, instinktif nangis, ya, pengen makan, insting semuanya. Allah kasih hidayah. Kemudian makin besarlah bayi itu, maka kita 5 panca indera kita, apa ya, pendengaran, penglihatan, ya, rasa, gitu kan, rasa, ya, meraba semuanya 5 indera. Oh, Allah kasih hidayah. Kemudian Allah kasih daya akal sehingga kita berpikir, kita mampu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Dan kemudian juga Allah kasih daya karena kita dididik dengan baik oleh orang tua, bisa ngaji. Saudara sekalian, kemudian Anda kuliah di ekonomi syariah di Perbanas, dapatlah agama dan syariah, hidayah yang agama dan syariah. Sehingga hidayah inilah yang perlu diperjuangkan, diterapkan di masyarakat. Wazirnahum muda. Kemudian warbatna ala qulubihim. Hidayah ini, iman, hidayah ini lalu warbatna di teguh hati. Kami dalam terjemahnya warbatna ala qulubihim adalah meneguhkan hati mereka. Robat itu hadirin sekalian, robat itu, warbatna, ribat itu artinya ikatan. Jadi iman itu terikat dalam hatinya. Terikat. Jadi sudah nyatu betul. Maka dengan iman yang menyatu itu kita coba refleksikan pengalaman para pemuda Kahfi. Idza qamu faqalu. Jadi ketika dia diminta katakan oleh orang-orang itu, ayo sini, ayo menyembah berhala, dia berdiri, tampil. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi.
Rob kami, Rob kami semesta alam, langit dan bumi. Jadi tampil, karakteristik dari pemuda adalah tampil, di sini tampil dalam kata menyiarkan tauhid, tetapi juga tampil di dalam mencegah, melawan kezaliman. Makanya ya saudara, baguslah kalau ada demonstrasi, ya itu demo yang sifatnya bagaimana apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menzalimi, Anda patutlah tampil. Dan masyarakat selalu melihat bagaimana mahasiswa tampil untuk berbicara, untuk menyuarakan dengan lantang tentang aspirasi, membela rakyat agar supaya tidak dizalimi, memperjuangkan keadilan. Selalu tampil, itu karakteristik pemuda. Tampil ya, tampil. Kemudian apa ayat berikutnya selain tampil? Lana du'a min dunihi ilahan laqad qulna idan syarr. Dan tidak mengajak, tidak mendakwahkan selain itu, selain Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh, selain tauhid tadi. Tidak mengajak itu. Kalau mengajak itu, kami jauh dari kebenaran. Nah, doa ini mengajak atau berdakwah. Maka misi kita sebagai pemuda dan semuanya dan juga sebagai ibadah, sebagai hamba Allah, sebagai khilafah dan sebagai pemuda itu dakwah. Nah, dakwah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Satu, perbaiki diri. Ini yang ayat 102 ini, ayat 102 ini adalah individual. Secara individual, yuk kita tingkatkan iman, takwa, dan pastikan itu dari muda sampai tua kita istiqomah, sehingga kapan Allah panggil, kapanpun Allah panggil, mati dalam keadaan Islam. Satu. Kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kedua, individu-individu ini kemudian wal takum minkum umat bergabung. Jadi dia secara individual, secara sosial gabung, bahkan secara struktural, secara organisasi bergabung. Apa yang dia punya misi apa? Umat itu menjadi umat yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf, yang menjalankan misi mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, membuat yang ma'ruf, wayan hauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Waulaka muflihun, itu orang yang sukses. Nah, ini nyambung ke sini. Ya. Jadi secara individual dan secara sosial dan juga secara kultural, karena kita sudah iman sudah meresap dalam hati, terikat dalam hati, maka secara kultural kita sudah terkulturasi dengan nilai iman dan nilai Islam. Ya. Secara struktural. Jadi begini hadirin sekalian. Fungsi kita adalah mengubah masyarakat saat ini menjadi masyarakat madani, masyarakat Islami, masyarakat yang dari transaksi yang mayoritas ribawi menjadi transaksi yang syariah, gitu. Dari katalah bagaimana agar supaya yang kemaksiatan menjadi masyarakat yang maksiat menjadi masyarakat yang taat. Bagaimana agar supaya hal-hal yang haram menjadi lebih banyak halal dengan berjuang untuk sertifikasi halal dan sebagainya. Saudara sekalian, Anda kuliah ada 3 konsentrasi ya, perbankan syariah. Nah, bagaimana perbankan syariah itu diperjuangkan yang selama ini market share-nya kurang dari 5%, 6%, sekitar 6%. 6% saja. Bagaimana Anda berjuang sehingga perbankan syariah itu menjadi persentase meningkat. Nah, itu mentransformasi masyarakat. Mendakwahkan pada masyarakat secara individual, sosial, kultural, sehingga orang dalam keseharian transaksinya yang halal, yang syariah. Struktural, bagaimana saudara-saudara sekalian berperan di dalam mungkin menjadi bankers, menjadi regulator, menjadi orang pejabat OJK, menjadi pejabat Bank Indonesia, yang intinya mentransformasi masyarakat. Ini perjuangan ya saudara sekalian. Bagaimana? Jadi jurusan pertama perbankan syariah, jurusan kedua ada konsentrasi kedua adalah pasar modal syariah. Nah, bagaimana pasar modalnya menjadi sesuai dengan syariah, dan ketiga adalah
masalah halal, bagaimana industri halal, bagaimana mengembangkan industri halal, pariwisata halal, hotel halal, gitu ya, restoran halal semua, sehingga yang maksiat lah LGBT dan sebagainya jadi terusir ya, menjadi yang kemungkaran itu dilawan, dicegah dengan bagaimana kita mengunggulkan hal-hal yang ma'ruf. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak akan ubah itu, masyarakat itu enggak akan berubah. Ya. Suatu kaum enggak akan berubah kecuali kita, saudara sekalian, sebagai pemuda yang tadi punya iman, punya ikatan iman yang kuat, ya, yang tampil itu mengubah itu. Hadirin sekalian, lalu misi mengubah ini di masyarakat itu di mana peran saudara sekalian pada masyarakat ini? Pada 3 sektor kehidupan nanti saya bilang tuh, ya. Pastikan Anda nanti berperan di dalam 3 sektor kehidupan. Pertama adalah sektor publik, ini public sector. Kedua sektor bisnis nih atau private sector, sektor swasta. Ketiga non profit atau third sector atau disebut juga sektor ketiga. Saudara sekalian, jadi sekarang sudah berpikir ya, itu nanti saya akan ya cobalah ada visi, mungkin saya akan masuk di mana nanti, ya, akan masuk di mana, akan masuk dalam sektor mana, ya, dalam kehidupan nanti, katakanlah ketika Anda sudah nanti menjadi sarjana, ya, di mana? Apakah masuk sektor publik? Sektor publik ini misinya adalah mensejahterakan masyarakat. Kan karena dia bisa berada di legislatif, anggota dewan, menjadi politisi berjuang untuk supaya label halal, kalau perlu ada label haram, supaya transaksi syariah, peraturan yang mendukung perbankan syariah, ekonomi syariah itu lebih berpihak pada eksekutif itu lebih berarti sebagai pejabat birokrat, sebagai pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, sebagai pejabat di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pejabat Bank Indonesia. Yudikatif itu berarti ini masalah yang orang ahli hukum ya, bidang pengadilan. Misinya kesejahteraan warga dan ini fungsinya. Ini Anda, maka peran Anda nanti ya dalam kehidupan itu adalah mengelola kebijakan, regulasi, mendorong persamaan, mencegah eksploitasi masyarakat karena ada nilai-nilai syariah. Anda pastikan masyarakat tidak dizalimi ya, seperti yang terjadi minyak goreng langka, ini alam rusak dan sebagainya. Mendorong masyarakat menjadi bersatu, tidak berpecah belah. Itu misi Anda dalam dakwah. Yang kedua adalah bisnis. Yuk Anda bisa bekerja sebagai entrepreneur, swasta, bikin perusahaan atau kerja di perusahaan, di koperasi, sehingga pemilik usaha itu dapat untung, pengelola juga ada gajinya bagus, customer-nya puas. Ya, jadi motifnya profit ini. Jadi yang berkaitan dengan investasi, ekonomi, profit, dan sebagainya. Dan sektor non-laba atau sektor ketiga itu misalnya LSM, Anda aktif di LSM, misalnya LSM itu bisa LSM yang nasional, internasional, ya, yang sifatnya yang berkaitan misalnya lembaga zakat misalnya, lembaga filantropi, lembaga zakat. Bagaimana itu? Sosial, Anda kerja di Anda beraktivitas menjadi mungkin aktivis atau menjadi pengurus Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ormas Islam yang dengan value tadi itu menyebarkan nilai dakwah kesejahteraan yang ini adalah kesejahteraan yang belum bisa diisi oleh pelayanan publik dan swasta. Ini fungsi kerja sosial, menanggung tanggung jawab individu, menanggung masyarakat untuk komitmen mensejahterakan orang lain. Nah, saudara sekalian, jadi ini maka tiga sektor kehidupan yang saudara akan masuki nanti. Ya. Dalam kaitan dengan ekonomi syariah, berarti legislatif, mungkin aturan undang-undang yang mendorong perbankan Islam, mendorong industri halal, mendorong pasar modal syariah, mendorong ekonomi syariah. Dalam bisnis yang sesuai dengan nilai syariah, bisnis yang mungkin di Islamic banking, Islamic finance, ya, hotel syariah, wisata syariah dan sebagainya. Ya, pokoknya bisnis apa saja yang semuanya harus sejalan dengan nilai syariah. Dan non profit apakah di lembaga zakat, lembaga organisasi
yang sifat organisasi apa Muhammadiyah, ormas, partai politik pun ya, bisa di situ. Nah, supaya kita tuh optimal pada 3 peran itu, maka ini terakhir ya, bukan saya terakhir ya, yang terakhir ini. Maka supaya optimal itu sekalian ada skill yang perlu dimiliki selama kuliah. Ambil saat kuliah ini. Kesempatannya masih muda, ya masih sehat. Kesempatan bagaimana sebagai pemuda dalam sejarah Anda tampil, Anda hadir, Anda menjadi pemuda sebagaimana yang diterangkan oleh Quran. Maka Anda mesti berperan di sini, tapi siapkan dari sekarang. Apa yang perlu disiapkan? Ini. 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 Saudara sekalian, pada dasarnya untuk menjadi pemimpin ya, ada 3 konsep, ada 3 skill. Conceptual skill, kemampuan konseptual, human relationship skill atau hubungan baik belum minanas yang bagus, technical skill, kemampuan teknis. Ini syarat saudara sekalian supaya bisa layak untuk masuk ke dalam 3 sektor tadi dan leading, jadi pemimpin di situ. Makin kalau Anda masuk pasti lower level, maksudnya orang baru masuk kerja belum dapat posisi, naik lalu jadi supervisor, naik middle management, naik jadi top management, jadi direktur utama, jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, atau jadi pemimpin ormas misalnya dan sebagainya, pemimpin dari misalnya lembaga zakat misalnya dan sebagainya, pemimpin bank dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, kalau namanya orang baru kerja tentu belum konseptual skill-nya masih belum terasah. Kita di kampus diajari dalam mata kuliah yang berkaitan dengan konseptual skill itu ini nih, ya, mata kuliah strategic management, mata kuliah ini ya mampu mata kuliah mungkin berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi perekonomian Indonesia dan sebagainya. Kedua adalah human relation itu relatif rata setiap orang. Tetap penting Anda. Bagaimana hormat sama orang tua, hormat sama teman, komunikasi bagus. Kalau ada konflik bisa mendamaikan, mengawasi, membagi pekerjaan, mengambil keputusan, kewirausahaan. Ini saudara sekalian ini. Ini kita dipelajari kita di kampus kita ini. Ini saudara sekalian, technical skill. Bisa baca data, bisa analisis data, matematika, statistik, bisa data. Ngerti teknologi, ngerti bisa menjadi Excel, MS Excel dengan rapi Anda bisa kerjakan. Di kelas Anda belajar technical aspect, keahlian teknis, memahami tren teknologi, nggak gaptek ya, bisa menyelesaikan masalah teknis, masalah accounting, bikin laporan keuangan dan sebagainya. Perhatikan pada gambar ini saudara sekalian. Lihat yang di bawah ini porsinya lebih besar. Artinya apa? Kalau Anda mau memasuki salah satu di antara 3 sektor itu, Anda itu orang akan tanya, "You bisa apa?" Maka Anda perlu masuk dari technical skill-nya yang jago. Anda bisa apa? Anda kalau Anda cuma kuliah doang, semua juga pada kuliah. Anda punya apa? Anda mesti menawarkan portofolio. Saya mahasiswa, saya alumni Perbanas Syariah, tapi saya punya portofolio. Apa portofolionya? Aktif di organisasi mahasiswa apa, aktif di sini bikin apa, pernah bikin ini, bikin kegiatan apa segala macam. Portofolio. Sehingga orang yang mau rekruter ini Mas, kalau cuma kuliah aja semua juga sama. Apa ini kelebihannya? Oh, ini punya sertifikasi ini. Oh, ini aktivis ini segala macam. Nah, itu maka dia masuk. Inilah pintu masuk Anda untuk masuk ke dalam 3 sektor tadi ya. Yang 3 sektor tadi. Ini. Nah, itu pintu masuknya. Ya, to be a leader ini supaya ada bersinar di situ. Ya. Dan mampu masuk ke 3 sektor ini perlu ada. Nah, ini ya yang perlu dikembangkan dari sekarang ya. Bagaimana mengembangkan skill, portofolio bagus, human skill, networking ya dengan alumni, dengan siapa, pokoknya mampu komunikasi bagus, sopan santun, orang senang dan seterusnya.
Ya, tentu Qadriyatul Rasul juga belajar yang nanti akan makin matang ketika situasi ini, ketika Anda makin naik ini posisinya. Tapi kami, saudara sekalian, di dalam lembaga pendidikan ini memberikan Anda bekal untuk jadi calon pemimpin. Terakhir adalah, ya tolonglah manfaatkan dari sekarang waktu, ya mumpung lagi orang tua lagi mampu menyekolahkan, ya, kita juga mampu sehat, ya bisa bersih, bisa aktivitas, masih muda, punya tenaga, bisa belajar, waktu ada, dan yang penting adalah hidup kita masih ada sebelum kita mati, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu saudara sekalian yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang ya singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, apa boleh kita untuk coba ini game? Iya, boleh, Pak. Silakan diklik itu di apa? Di diklik lalu Anda silakan mengisi. Sudah, diklik ada. Saya nyoba ini belum bisa. Oh, sorry. Apa nggak bisa ya? Apa saya salah klik ya? Apa yang mana ya? Tuh, silakan diklik yang terakhir tuh. Ini tuh ya. Nggak bisa ya? Kalau bisa, Lagi loading, Pak. loading. Ya, udah lama saya apa ini? Udah lama pernah nyoba dulu, udah lama nggak nyoba. Tapi kalau loading ya. PIN-nya apa ya, Pak? Apanya? Game PIN-nya coba masukin apa? Iya ya. Oh ini 3718691. Oke, saya lupa kasih PIN. Ini. Itu PIN-nya, coba. 3718691. Oke, bisa tuh klik PIN-nya. Nah, ada masuk. Berapa ya PIN-nya? 3718691. 8691. 91. Oke.
371 8691. Udah masuk semua? Dan enter ya. Saya mulai ya. Oh, masih terus. Udah, kita mulai yuk, bisa? Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10 orang. Enam, 7, 8, 9, 11 orang. Oke, mulai aja ya. Yang lain mana? Oke, mulai aja, waktunya semakin ini. Baik, silakan dimulai. Isi. Nah, diisi. Ya, waktunya dikit lagi. Oke, yang benar ibadah ya. Sama kalau jinna wal insa illa liya'budun. Next. Oke. Oke, silakan berikutnya. Sekolah rabbuka malaikati ini ja'il fil ardi khalif. Yang benar 6 ya. Oke, lanjut. Ya. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, yang benar ya, 6 ya. Next. Ya, ini semuanya ya, komplit. Individual, sosial, kultural, dan struktural. Oke, next. Sektor mana ini?
Third sektor ya, sektor ketiga. Ya. Kalau public sektor kan legislatif, DPR, MPR, eksekutif, pemerintah, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman. Ya. Oke. Next. Sama juga pertanyaannya. Bisnis. Ya. Bisnis tadi. Ya. Bank itu organisasi bisnis, cari untung. Bank syariah. Next. Kemampuan apa namanya ini? Exactly, konseptual. Ya. Next. Oke, hubungan antar manusia. Berikut. Kemampuan transaksi keuangan, laporan keuangan. Kemampuan technical, teknis. Oke, pertanyaan terakhir. Publik, organisasi publik sebetulnya. Ya. Karena dia ada di tadi kan ada 3 tuh ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dia di eksekutif. Nah, begitulah saudara sekalian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada tanya jawab, masih ada waktu, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Adi sudah memberikan materinya dan juga game quiz yang seru dari Pak Adi. Alhamdulillah teman-teman, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, dan waktunya untuk membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, silakan yang ingin bertanya. Ya, kepada Fadila Ayu, silakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah di Perbanas Institute.
Mohon izin untuk bertanya, Bapak Adi. Ya. Jadi upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh kami mahasiswa agar berani untuk menegakkan keadilan di luar sana, Pak? Yang dimana hukum di Indonesia itu sendiri terkadang kurang adil, Pak, bagi masyarakat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Fadilah, Ayu, dan saudara sekalian, dalam kaitan dengan menegakkan keadilan, maka dalam posisi sebagai mahasiswa, maka ada dua hal ya. Pertama tentu saja dia harus menuntut ilmu tentang apa itu konsep-konsep ya, keadilan. Misalnya. Kedua adalah apabila dia ikut aktivitas sebagai aktivis kemahasiswaan, ya, apakah di BEM ataukah mungkin bisa di organisasi level prodi, ikatan mahasiswa level prodi, dan itu bisa dilakukan pada hal yang sederhana lah, sehari-hari. Misalnya misalnya kalau ada orang yang sedang kesusahan, kita coba kumpulin dana untuk bantu orang yang sedang kesusahan, ada musibah. Itu kan juga supaya dia juga sedang susah bisa lebih meningkat ininya, bisa menghadapi persoalan seperti itu. Kemudian juga kita bisa jadi mulai hal yang seperti belajar, ya kemudian kita melakukan aksi kemahasiswaan yang relevan dengan keadaan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat? Misalnya pemberdayaan terhadap kalau misalnya ada kegiatan menyumbangkan pengetahuan Anda berkaitan dengan kegiatan kuliah, menyumbangkan pengetahuan tentang bagaimana belajar tentang accounting pada masyarakat, bakti sosial pada masyarakat, jadi meningkatkan kapasitas masyarakat. Jadi masyarakat sehingga mereka itu ya kita menyumbang lah dalam mereka meningkatkan kemampuan masyarakat itu. Yang kan masyarakat itu kan sekarang kondisinya bermacam-macam ya, secara ekonomi susah, secara intelektual berbeda-beda. Yang kita meningkatkan itu jika dia kita kontribusi lah memberikan pada masyarakat yang bersifat lebih jadi ada lebih bisa lebih adil gitu. Itu jadi hal-hal yang sifatnya lebih pada praktikal satu, dan yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari konsep-konsep dasar tentang keadilan dalam mata kuliah yang diberikan tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah, ya. Itu dipelajari. Bahkan ketika bicara pelajaran ekonomi mikro sebagai itu konsep-konsep itu dipelajari. Ekonomi perekonomian Indonesia ya secara keilmuan dipelajari, adapun secara praktikal itu kita mulai hal yang sederhana. Paling tidak ada satu dalam hati kita tuh ada satu ikatan bahwasanya kita melihat masyarakat, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu. Dan itu komitmen itu lalu nanti berkembang ketika nanti masuk ke dalam salah satu dana 3 sektor itu, maka Anda bisa berperan lebih besar lagi. Kalau peran seperti sekarang, ya tentu peran yang sesuai dengan posisi kita tuh sekarang bagaimana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa saja yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat secara real sesuai dengan kita punya skill. Begitu barangkali ya, Ayu. Baik Pak, terima kasih. Sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Bang Hervan, silakan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Adi. Salam dulu. Mohon izin Pak, saya dari Ekonomi Syariah. Oke. Kebetulan saya ingin bertanya pada Bapak nih mengenai dakwah seperti apa sih Pak sebenarnya yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa nih Pak untuk menjadi seorang pemimpin Pak gitu Pak. Ya, karena kan dakwah ini kan banyak nih Pak di kalangan mahasiswa itu, dakwah yang seperti apa yang akan kami lakukan Pak gitu Pak, terutama apalagi di dalam kampus. Terima kasih Pak Adi. Ya, makasih Bang Irfan. Jadi kaitan kita dengan situasi pada sebagai mahasiswa, ya.
tentunya dakwah kita ya dakwah sebagaimana tadi di ayat yang tadi itu ya, ayat tentang bagaimana kita mengajak ibadah mahdoh ya kepada teman-teman ya, sholatnya. Kemudian juga bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kita ke teman-teman. Ya udah khair, mengajak teman-teman pada kebaikan yang praktis lah. Ya teman-teman itu misalnya dalam keseharian, adabnya, misalnya punya hubungan yang baik ya kepada teman sama teman, kepada dosen. Nah, kepada dosen itu maksudnya adab pada dosen adalah apa yang disampaikan sama dosen itu di kelas dipatuhi lah. Karena nanti kalau dipatuhi ada barokah di situ, ada tambah pengetahuan segala macam. Dan sebagai orang yang sedang belajar, ya, adabnya adalah ya patuh sama dosen, ikut apa yang disampaikan. Meskipun dosen kita ada mungkin muslim, ada non muslim, tetap karena itu terkait pelajaran itu ikut. Jadi adab kepada dosen, adab kepada teman, bagaimana kita menjaga perasaan teman. Jadi pertama tadi adalah alhamdulillah bagaimana kita istiqomah sholat yang mengajak teman, alhamdulillahnya kepada sama teman, kepada sama dosen. Ya. Kemudian juga kepada diri sendiri yaitu bagaimana kita tanggung jawab ya, terhadap kalau ada tugas ya, dari dosen dan sebagainya, ya, coba dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jika kita dapatlah ilmunya. Kira-kira begitu gambarannya. Baik Pak, terima kasih Pak Adi. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh nih, saya bertanya ya. Ya. Ya, terima kasih saudari MC dan juga terima kasih Pak Adi Susilo yang telah memberikan pencerahan pada kita. Saya jadi teringat tadi mengenai dakwah ini waktu sholat Jumat barusan di kampus ya. Cuman saya karena kakinya lagi kurang enak nih, saya jalannya ke koperasi. Cuman saya ya lihatlah kenyataannya di warung-warung cewek banyak yang mereka ini notabene kemungkinan besar muslim lah, paling enggak probability-nya 85 atau 90%. Cuman mohon maaf di waktu yang memang khusus begitu mepet ya, kebetulan saya juga tadi agak mepet banget udah azan gitu ya. Saya bergegas itu yang numpuk di warung masih banyak ya. Di warung-warung yang ada di pinggir-pinggir belakang Depkop, belakang Menara Kuningan, belakang Pelataran, berjubel manusia itu. Makan macam-macam. Dan saya juga lewat dari belakang koperasi itu ke masjidnya itu kan juga kantin yang meluap-luap. Di masjid nampaknya seperti meluap juga yang orang mau sholat itu kan. Tapi dalamnya bolong-bolong ya, nggak tahu karena coronanya udah habis, jadi bolong-bolongnya juga nggak terlalu renggang gitu. Tapi 1-2 orang muat. Nah, saya berpikir, ingat apa yang dikatakan Bapak Egy Sujana ya, pakar hukum Muslim Indonesia, dia mensitir bukan dari karangan dia sendiri dan datanya cukup valid dari Monash University, yang nggak sholat tuh untuk umat Islam Indonesia 75%. Yang nggak bisa baca Quran 73%. Nah, kayak gini kan, kalau iman lagi fit nih, ada orang bertumpuk-tumpuk kayak gitu, saya nggak peduli, saya ajak sholat sepatah dua patah kata. Ya. Tapi tadi lagi ya imannya juga lagi kurang mantap ya. Ya udahlah, saya ke masjid dan memang lihat di masjid juga ya udah tinggal qomatnya dan tinggal sholat Jumatnya. Tapi saya berpikir risau. Gimana umat yang segitu banyaknya itu kita berpikir supaya pada sholat gitu kan ya. Ini standar yang sangat minim lah. Muslim itu paling nggak ya sholat. Kalau nggak sholat, ada hadis mengatakan bain aku pribadi tarku sholah ya. Beda orang Islam dan orang yang non Muslim itu sebetulnya ya dari sholatnya. Kita nggak bisa mengklaim-klaim ya dengan hati yang seolah-olah sangat gembira Islam sudah 85%. Padahal kalau dilihat dari sholat, fakta dan data yang diungkap oleh pakar-pakar ya 25% gitu kan, dan kita lihat kenyataannya juga kayak gitu. Nah, ini kita nggak bisa menghindar dari masalah seperti ini. Nah, mungkin Pak Adi bisa kasih pencerahan kalau situasi kayak gini nih, kita ya kayak gimana sih relevansinya kita berbuat gitu ya untuk masalah
keislaman kita, keimanan kita, dakwah kita, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya yang mau saya jawab ya sebenarnya apa yang saya mau itu sudah ada oleh Pak Sofyan sudah sampaikan. Pokoknya apa ya'dunal khair, kayak muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Lihat orang malas salat ya kita jalankan apa fungsi ya'dunal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ayo salat gitu. Tapi kita memang kalau di Arab gitu amar ma'ruf nahi munkar dia pakai ini, ayo sholat misalnya. Ayo sholat. Nah, kalau kita ya kalau nggak punya ini ya udah khair. Tapi kalau dalam posisi di kantor kita jadi atasan bos, nah bisa sholat. Anak gua ikut ya. Bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pada tahapan-tahapan dakwah ini saudara sekalian kan tadi ayatnya ya udah khair, mengajak manusia kepada kebaikan, ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, ayo sholat, paling begitu. Ayo sholat begini. Tapi kalau sudah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu maka dengan power, kekuasaan. Ayo sholat. Nah, itu bapak kepada anak, ayo sholat misalnya. Atasan kepada bawahan bisa tuh, ayo. Ya, dengan jadi pada prinsipnya rasanya seperti itu. Jadi Pak Sofyan memang sudah kasih contoh kalau itu, ayo sholat. Teman-teman juga ayo sholat. Dan alhamdulillah sih yang sudah pengalaman selama berinteraksi dengan Pak Sofyan ya teman-teman ya selalu tersentuh juga kalau di itu ada yang jalan ya, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat, ada yang mungkin. Tapi dengan istiqomah terus menerus ya insya Allah orang tuh kita melihat kok Mas bahwasanya hidayah itu katakanlah itu juga makin banyak lah orang dapat hidayah ya. Karena ya, kita semua secara individual itu menjalankan fungsi ya unal khair, mengajak manusia kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar. Kiranya itu yang bisa saya jawab Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Adi. Syukran katsiran. Monggo dari moderator silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi tadi PowerPoint-nya mungkin bisa di share lah, benar ada manfaatnya. Jadi apa menjadi apa itu? Visi kedepannya itu bakal jadi apa? Silakan. Siapa nanya? Silakan untuk Pak Jeriani. Baik Pak Adi, saya izin bertanya. Sebelumnya saya mau mematikan kamera agar jaringan saya lancar. Ya. Bagaimana cara bagi anak muda agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk? Karena menurut saya di akhir zaman ini ya godaan-godaan untuk terjerumus ke lingkungan yang kurang baik itu lebih parah. Nah khususnya anak muda akhir zaman seperti kami ini. Dan bahkan juga sudah seperti hal yang asing jika kami sebagai anak muda mengingatkan kemungkaran dengan satu sama yang lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi terima kasih, Pak. Baik, jadi bahwasanya kita tuh pertama-tama tentu saja pada diri kita punya niat ya untuk agar supaya menjaga keimanan kita. Yang kedua yang penting adalah kita mencari teman pergaulan yang juga yang soleh atau solehah lah. Ya. Jadi karena dengan itulah maka lingkungan kita akan terjaga. Seperti ada doanya Nabi Yusuf, Tafani bil muslimin wa alhiqni bis solihin. Matikanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita milih teman lah, teman-teman yang punya orientasi lebih pada ya kebaikan lah, orang-orang yang kalau dengar azan itu dia ada tersentuh lah ya mau. Jadi itu pilihan kita untuk agar supaya kita coba pilih bergaul dengan teman-teman yang soleh atau solehah. Atau ya kalau belum tapi mendekati soleh solehah. Atau mungkin belum tapi ada punya
namanya atifi ya, perasaan hati yang memang mudah tersentuh dengan kebaikan gitu. Tapi ada juga tuh orang-orang saudara sekalian, ya katakanlah masih biasa aja kalau perempuan belum pakai jilbab, tapi dia aktif gitu, ada cenderung kepada kebaikan. Ya, dia teman-temannya, pokoknya kalau disebut satu kebaikan dia tersentuh gitu. Nah itu bergaul dengan orang seperti itu karena kita cenderung akan berbuat baik. Nah itu pilihan kita, Nur dan teman-teman sekalian ya. Bagaimana carilah seperti itu. Nah, mudah-mudahan pada lingkungan masuk ke dalam ini ekonomi syariah Perbanas Institute ya, itu kita terwarnai lah. Karena itu penting bagi kita terjaga, kemudian juga penting bagi masa depan kita, dan yang paling penting adalah kita doa kepada Allah supaya berkumpul lah bersama-sama kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berusaha kita melakukan hal yang baik, kemudian cari teman-teman yang baik, interaksi, atau kalau mau main medsos ya buka yang baik-baik saja. Kita buka yang baik yang efek kepada kita itu. Dan itu memang pilihan kita ya. Kemudian juga penting adalah doa kita ya, doa kita agar supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu betul diniatkan memang kita mau jalan yang lurus lah itu. Mau jalan yang selamat, robbana atina di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, berilah padaku kehidupan dunia hasanah baik, wa fil akhirati akhirat baik, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi itu juga di doa-doa kita itu diniatkan betul agar supaya kita senantiasa berada di jalan yang lurus, dan biasa Allah kasih ya kebaikan lah buat kita. Begitu sudah saling. Ya silakan berikut. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, syukur alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah menjawab. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah mahasiswa sebagai elemen utama penerus bangsa tentunya merupakan kesatuan yang sangat penting untuk memajukan dan menjalankan kehidupan bangsa. Di masa mendatang, setiap manusia yang terlahir di bumi, dari yang pertama hingga yang terakhir, adalah seorang pemimpin. Setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti berimbas apa yang dipimpin olehnya. Karena itu, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut. Karena kelak, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Adi Susilo Jahja, SEMM PhD, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya Nina pamit undur diri dan mohon dimaafkan atas semua kekurangan saya. Karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih, dan acara saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Nina Heltinawati. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Perbanas Friday Talk Webinar Series ke-6 hari ini. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Bapak Sofyan
kepada Bapak Adi Susilo Yahya selaku pembicara webinar hari ini, dan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh host. Untuk host, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi merasa mendapat kehormatan yang besar sekali bisa kedatangan Bapak Adi Susilo di forum webinar ini. Dan dengan ini kami sampaikan sertifikat penghargaan pada beliau, dan mudah-mudahan beliau tidak kapok ya memberikan ilmunya pada kita semua. Dan perlu saya tambahkan tadi mungkin MC-nya lupa nambahin bahwa Pak Adi ini sekarang sudah sebagai penanggung jawab penelitian di P3M Perbanas Institute, dan beliau ini adalah seorang dosen senior yang sangat tawadu, ya, sangat tawadu dan sangat ikhlas beliau ini, dan sangat banyak menyumbangkan perannya yang besar sekali untuk prodi kita, khususnya untuk Perbanas Institute pada umumnya. Dan juga pengalaman saya hari-hari dengan beliau lah yang mendorong saya untuk bisa doktor, ya, mendorong dan mensupport dengan segala keikhlasan dengan ketulusan. Dan beliau ini istiqomah, ya. Sejak dulu kita bersama-sama bolak-balik ke masjid, pulang dari luar negeri jadi dokter pun beliau tidak pernah kelihatannya enggan untuk sama-sama ke masjid, ya. Karena kadang-kadangnya ujian sebagai dokter dari negara maju dan sebagainya, begitu balik dulu sholat sama-sama, begitu sudah jadi dokter, ya, dan moncer, ya. Sementara kita termasuk yang belet, ya, saya sendiri yang belet jadi dokternya, mungkin paling telat jadi dokternya. Nah, gimana mau ngajak teman-teman yang moncer-moncer ini, kadang-kadang ya ada gap masalah mungkin intelektualitas dan sebagainya. Tapi beliau ini nggak ada hal seperti itu. Beliau ini sangat tawadu dan sangat istiqomah dalam masalah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak pada Pak Dr. Adi Susilo Yahya. Semoga bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofian dan panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah terlaksananya acara Perbanas Friday Talk webinar series ke-6. Saya Muhammad Rafi Al-Ghifari selaku MC memohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Adi Susilo Yahya, SE MM PhD, yang telah menjadi narasumber pada acara hari ini, dan ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di acara hari ini dan juga para audiens atas partisipasinya. Sampai jumpa di Perbanas Friday Talk webinar series ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.